Pembuatan keputusan atau decision making adalah tindakan manajemen dalam pemilihan dalam berbagai alternatif solusi untuk mencapai sasaran atau pemecahan masalah. Yang kedua ada keputusan atau decision, yaitu tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada kegiatan intelijen, yaitu mengamati lingkungan, mencari kondisi-kondisi yang perlu untuk menyelesaikan atau memperoleh solusi. Yang kedua ada kegiatan merancang, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Yang ketiga ada kegiatan memilih salah satu alternatif atau rangkaian tindakan tertentu yang telah didapat atau tersedia. Yang keempat yaitu kegiatan mereview, yaitu menilai pilihan-pilihan lalu dan evaluasi hasil-hasil keputusan. Pentingnya cara pandang sistem. Dalam mengambil cara pandang sistem dan pendekatan sistem, manajer dapat menggunakan model sistem umum perusahaan atau model lingkungan. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada organisasi untuk bekerja sebagai sistem yang efektif dan efisien. Cara pandang sistem akan, yang pertama, mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Struktur permasalahan. Yang pertama ada masalah terstruktur atau structured problem. Terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua ada masalah tidak terstruktur atau unstructured problem. Masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu yang terakhir ada masalah semi-struktur atau semi-structured problem, yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Ada dua jenis keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Keputusan tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum pernah ada sebelumnya atau karena sifat dan struktur persisnya tidak terlihat atau rumit. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi-struktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. DSS diperluas sehingga mencakup pemrosesan secara kelompok atau GDSS, kecerdasan buatan, dan OLAP. Pemodelan matematika. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan, sedangkan objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut entitas. Yang pertama ada jenis model. Dalam jenis model dibagi menjadi 4, yaitu ada model fisik yang dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Yang kedua ada model naratif, menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Lalu yang ketiga ada model grafis, yaitu menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Dan yang terakhir ada model matematis, yaitu setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematika. Yang kedua ada simulasi, yaitu tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi atau simulation. Lalu ada kelemahan dan kelebihan pemodelan. Yang pertama ada kelemahan pemodelan. Seringkali sulit untuk membuat model sistem bisnis. Lalu yang kedua, kemampuan matematika yang tinggi dibutuhkan untuk membuat suatu model yang kompleks. Lalu ada kelebihan pemodelan. Yang pertama ada memberikan pengalaman pembelajaran. Yang kedua, memberikan pertimbangan akan sejumlah besar alternatif. Yang ketiga, memprediksi masa depan. Dan yang keempat, memungkinkan beberapa masalah untuk diselesaikan dengan biaya yang lebih rendah. Kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menyampaikan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan yang ditampilkan oleh manusia.
Wilayah AI. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk yang pertama, sistem pakar atau expert system, yaitu program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik merupakan aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Yang kedua dengan jaringan saraf tiruan atau neural networks, yaitu meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini mampu menemukan dan membuat pola sehingga membuatnya amat berguna di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Yang ketiga ada algoritma genetik atau genetik algoritma. Menerapkan proses yang terkuat, yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Yang terakhir ada agen cerdas atau intelligent agent. Digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau group decision support system yaitu sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas untuk mencapai tujuan yang sama dan memberikan antar muka untuk digunakan bersama. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika para anggota kelompok bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron atau synchronous exchange. Contohnya adalah pertemuan komite. Dan jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut dengan pertukaran asinkron atau asynchronous exchange. Contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Online Analytical Processing atau OLAP. Online Analytical Processing merupakan kemampuan dari sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif yang memungkinkan manajer dan analis secara interaktif memeriksa dan memanipulasi sejumlah besar detail data gabungan melalui berbagai perspektif. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.